Jadi salah satu tugas ulama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dalam urusan kemaksiatan, memberantas judi, memberantas minuman keras, memberantas lokalisasi perzinahan, memberantas apalagi maksiat-maksiat itu. Ya. Tapi yang dilakukan oleh para ulama itu ya, justru yang paling utama adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam mengingatkan umat supaya waspada terhadap aliran-aliran sesat dan tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Nah, itu ditulis oleh misalnya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu menulis dalam kitab Majmu'atur Rasail wal Masail, mengutip dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh para muridnya, "Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih baik menurut Anda? Orang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin gitu ya, dengan orang yang ahli ilmu yang menjelaskan kesesatan aliran sesat?" Apa jawaban Imam Ahmad? Orang kalau rajin ibadah, ahli ibadah, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri ya. Belum tentu akan menular buat orang ya. Belum tentu berdampak kepada perbaikan akhlak, perbaikan umat ya, untuk meluruskan akidah-akidah umat ini. Tapi kalau seorang alim menulis, membantah, kemudian menjelaskan aspek-aspek ajaran Quran dan sunnah yang benar kepada umat, sehingga umat ini semakin kuat, semakin lurus, mantap akidahnya, tidak terpengaruh oleh aliran-aliran sesat yang itu akan membatalkan keimanannya, maka keutamaan orang alim itu berada jauh di atas orang yang ahli ibadah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan orang yang ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Syaitan itu takutnya sama orang alim, tapi alimnya yang benar. Orang alim satu, benar, istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengenalkan ajaran Islam ini dengan baik dan benar, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Setan bilang, ahli ibadah gampang, apalagi gampang disesatin ahli ibadah ini. Kenapa? Banyakan ahli ibadah nggak punya ilmu katanya. Itu setan yang ngomong. Dia bisa tambah-tambah ibadah, kurang 1 rakaat dia bikin 100 rakaat. Nah, itu kan bikin tambah ibadah itu ya. Itu mudah menyesatkan orang ahli ibadah. Sudah dikasih puasa sunnah oleh Nabi, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, masih kurang. Pengen puasa sepanjang tahun. Ada lagi puasa mutih lagi ya. Itu gampang itu menyesatkan ahli ibadah yang begitu. Mau menyesatkan ahli sedekah gampang. Ahli sedekah udah biasa sedekah, sedekah fakir miskin biasa. Nih, sedekah sama makhluk halus, kasih sesajen. Nah, karena kebanyakan sedekah itu gampang itu dimasuki kalau dia nggak punya ilmu ya, kecuali ahli sedekahnya gaulnya sama ulama, nanya sama ahli fikih apa hukumnya, itu baru dia selamat. Tapi kalau enggak, yang penting ngasih ya, sampai jin aja dikasih ya, dikasih sesajen gitu ya. Nah, ini jadinya kacau. Jadi menyesatkan ahli ibadah yang nggak punya ilmu itu lebih gampang ya, daripada menyesatkan orang alim yang berilmu, yang istiqomah dengan ilmunya dan meluruskan kondisi umat ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu ya, kita tidak boleh berhenti dan tinggal diam melihat kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah umat ini. Ini kenapa harus ada nampan ini? Ini tradisi kah? Nah, kalau bukan tradisi boleh dibuang. Ini cocok buat kotak amal ini karena apa? Lubangnya besar. Jadi bisa masuk uang 1 juta di sini. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus di sepertiga malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar di malam-malam yang terbaik ini kita senantiasa mendapatkan istiqomah, mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersalawat salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih Masjid Wahdatul Ummah yang sama insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah taala. Pada kesempatan malam hari ini malam ganjil atau genap? Saya mau tanya, ini betul? Malam ganjil genap ya. Ganjil genap itu istilah di Jakarta. Ya, jalan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu setiap hari dibatasi. Ya, tanggal ganjil untuk mobil plat ganjil, tanggal genap untuk mobil plat genap. Tapi ada satu penjelasan dari sebagian ulama yang menarik. Kalau yang puasa Ramadannya 29 hari, maka malam ganjilnya itu mulai malam 21 Ramadan. Kalau yang puasanya 30 hari, maka hitungan malam ganjilnya itu mulai tanggal 22 Ramadan. Jadi tenang ya, semuanya insya Allah dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Karena saya datang dari jauh, dari negeri Jawa atau Pulau Jawa, tapi saya bukan orang Jawa Pak ya. Jawa itu hanya tanah kelahiran saja, di Jakarta, Jayakarta. Kalau dulu orang menyebutnya itu Betawi, ya itu aslinya namanya Sunda Kalapa. Sunda Kalapa lalu kemudian jadi Jayakarta. Inna fatahna laka fathan mubina. Lalu kemudian berubah menjadi Batavia, ya. Dari Batavia setelah kemerdekaan berubah lagi menjadi Jakarta. Ya, itu adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Jayakarta. Jadi Kepulauan Nusantara ini adalah kepulauan yang sangat istimewa, Zamrud Khatulistiwa yang Allah hadiahkan berupa cahaya Islam di bumi Nusantara ini. Dan Masya Allah, Subhanallah ya, Islam di tanah air kita ini bukan pendatang. Islam di tanah air kita ini bukan penjajah. Islam di tanah air kita ini justru melahirkan peradaban ilmu, peradaban baru yang sangat jauh berbeda dari peradaban pra-Islam, yaitu Hindu ataupun Buddha serta animisme. Islam datang dengan worldview yang bersumber dari wahyu Allah. Ya, tatanan kehidupan masyarakat setelah mereka mendapatkan hidayah Islam itu semuanya berubah total. Yang tadinya ada budaya, kasta, level-level, peringkat-peringkat di tengah masyarakat secara sosial, lalu kemudian itu sirna, hilang, musnah karena ajaran Islam yang membawa ajaran persamaan antar manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian ini berasal dari Nabi Adam. Dan Adam itu diciptakan dari tanah.
Maka nggak boleh ada sifat sombong. Wong manusia ini semua diciptakan oleh Allah asalnya dari tanah. Tidak ada la fadla li arabiyyin ala ajami wala fadla li ajamiyyin ala arabiyyin illa bit taqwa. Tidak ada keutamaan kelebihan orang Arab di atas orang Ajam. Ya. Keturunan Arab di Nusantara nggak boleh sombong, nggak boleh merasa dirinya superior di atas suku bangsa yang lain. Dan sebaliknya, suku-suku selain Arab seperti suku Bugis, Makassar, Madura, Minangkabau, Jawa, Melayu, Batak, ya, atau suku Papua dan lain sebagainya, itu tidak boleh merasa dirinya lebih hebat, lebih unggul daripada ras Arab. Ya, kalau ada Islam mengidentifikasikan ajarannya itu sebagai agama untuk ras tertentu, maka itu jelas bukan ajaran Islam. Maka tidak ada yang namanya Islam Arab, tidak ada yang namanya Islam Jawa, tidak ada yang namanya Islam Nusantara. Nah, kata-kata ini yang ditunggu oleh jamaah. Apa yang mau dibilang Ustadz ini katanya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Jadi Islam itu tidak dibatasi oleh batas geografis. Islam tidak dibatasi oleh kesukuan, etnis, bahasa. Karena Tuhan yang kita sembah itu Allah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik pencipta seluruh alam semesta. Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala adalah rahmatan lil alamin. Dia itu menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta, untuk alam jin, untuk alam manusia, untuk semua suku bangsa, untuk semua etnis, untuk semua bahasa, semua warna kulit. Itu semua di bawah naungan rahmat Allah yang namanya Islam dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, perkara ajaran Islam itu dibawa oleh seorang nabi yang berkebangsaan Arab, sukunya Quraisy, itu tidak mengurangi hakikat Islam itu adalah sebagai agama universal. Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu bahasa Arab, juga yang menjadi medium bahasa sunnah Nabi SAW menjelaskan ajaran Islam, juga bahasa Arab, itu tidak mengurangi hakikat inti daripada ajaran Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Karena kita tidak melihat bahasanya, yang kita lihat adalah isinya. Yang kita lihat itu apakah ada diskriminasi atau tidak. Yang kita lihat dalam ajaran Islam itu apakah ada pengelompokan-pengelompokan, pengutamaan-pengutamaan kepada suku bangsa tertentu atau tidak. Nah, itu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semuanya menegaskan bahwa ajaran Islam ini adalah wahyu yang otentik, final dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sekarang kita menyaksikan ada orang, tokoh, intelektual, cendekiawan, bahkan bergelar ulama, bergelar kiai, buya, dan lain sebagainya, yang kemudian menyampaikan beberapa aspek tentang ajaran Islam ini kok dirasakan itu seperti rasa-rasa orientalis atau penjajah yang dahulu memecah belah bangsa kita. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apa yang menyebabkan itu semua? Tidak lain adalah karena masuk ke dalam jebakan syaitan. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menulis kitab Ighatsatul Lahfan min Makaidis Syaitan, menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang menderita, ya, dari jeratan tipu daya syaitan. Makanya Imam Ibnul Jauzi menulis kitab Talbisu Iblis,
Kitab yang menerangkan tentang bagaimana cara metode iblis untuk menjerumuskan dan menyesatkan manusia. Di antaranya dengan munculnya ulama-ulama palsu. Ya. Maka mengapa Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam menulis juga kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara mana wali-walinya Allah yang Maha Rahman dan mana wali-walinya syaitan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini ya harus berhati-hati, berwaspada. Ya, sebab setan itu enggak berhenti-berhentinya. Dia tidak putus asa. Nah, ini hebatnya setan ini. Setan itu tidak putus asa untuk berupaya kuat untuk menjerumuskan anak cucu Adam ini supaya mereka itu tersesat seperti dahulu tersesatnya nenek moyang mereka, yaitu Nabiullah Adam, meskipun Adam sudah bertaubat kepada Allah. Ya, Nabi Adam itu walaupun sudah pernah ya, bukan sudah, pernah. Artinya yang namanya pernah itu tidak mengulangi lagi. Nah, itu cuma jadi catatan sejarah saja. Pernah disesatkan oleh iblis. Bagaimana iblis menyesatkan Adam? Dengan cara penafsiran yang sesat. Pernah baca surat Al-A'raf? Ayat berapa itu? 18, 19, 20 ya. Coba dibaca. Ketika iblis mengatakan waqala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, apa yang menyebabkan Tuhanmu mencegah, melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, pohon khuldi, an hadhihi syajarah? Apa? Tahu nggak? Kamu Adam dan istri, tahu nggak kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon khuldi ini? Ya, Nabi Adam mana tahu? Ya, itu kan rahasia Allah. Nah, oleh si iblis ini, ya, dia buat apa namanya keterangan palsu. Dia buat penjelasan yang menyesatkan. Kenapa Allah melarang Adam dan Hawa itu untuk ya mendekati pohon khuldi? Apa jawaban iblis? Karena Allah tidak ingin kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua menjadi orang yang kekal abadi tinggal di dalam neraka, di dalam surga. Ya, ini penjelasan iblis. Ya, kelihatannya masuk akal. Ya, kelihatannya masuk akal. Tapi penjelasan penafsiran iblis ini ternyata sangat menyesatkan. Bahkan iblis itu bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah untuk menguatkan tafsiran yang sesat itu, ya, bahwasanya sungguh aku ini adalah penasehat yang jujur buat kalian. Gitu. Nah, itu. Jadi iblis itu menggoda manusia, anak manusia ini sampai sedemikian rupa. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Sampai dia betul-betul meyakinkan Adam dan Hawa supaya percaya kepada penafsiran-penafsiran yang sesat itu. Nah, kenapa iblis begitu gencar, ya, tidak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus? Karena iblis nggak mau menderita sendirian di dalam neraka. Dia ingin tarik sebanyak-banyaknya anak-anak manusia ini untuk ikut bersama dia masuk ke dalam neraka. Nah, satu-satunya yang menyebabkan iblis itu murka, marah, dendam kepada anak manusia itu kalau mereka ini konsisten, kalau mereka ini mengikuti jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Ya. Maka itu kalau ada orang Islam yang istiqomah, pasti
ya, diprovokasi. Ya, iblis itu akan manggil bala tentaranya. Ya, ada bala tentara iblis itu siapa saja, Pak? Ya, bisa dibaca dalam surat Al-Isra. Ya, ayat berapa itu? 68 mungkin 69. Ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya, iblis nanti akan bawa bala tentaranya menghadapi manusia ini, menggoda manusia ini. Dari kalangan mana? Tentara pasukan berjalan kaki dan pasukan tentara yang berkuda. Ya, itu bi khailika wa rajilika. Nah, bagaimana cara iblis menjerumuskan manusia? Yaitu menggoda anak manusia ini dengan mengikuti syahwat. Syahwat apa? Harta, syarikhum fil amwal wal aulad, dan anak keturunan yang haram. Dengan cara apa? Menikah, dengan cara hubungan seksual yang haram, dengan cara melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari harta yang haram, nafkah yang haram, dengan mencuri, dengan berjudi dan lain sebagainya. Ya, apa saja yang melanggar aturan Allah, manusia bisa mendapatkan harta kekayaan, maka disitulah iblis mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan. Maka itu kita bersyukur kepada Allah, ya, kita berlindung kepada Allah. Di rumah Allah ini kita meningkatkan perisai kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah untuk melawan godaan-godaan iblis. Nah, itulah fungsinya itikaf. Fungsinya kita membaca Quran, fungsinya kita tadabbur Quran, fungsinya kita salat, ya, fungsinya kita berpuasa. Itu apa? Supaya membentuk imunitas tubuh. Ya, jadi tubuh kita ini akan memiliki pasukan, ya, seperti kita mau melawan virus, ya, maka kita ada imunisasi. Ya, kalau mau mudik katanya suruh pakai booster. Ya, kalau halal bihalal tidak boleh ada makan-makan. Ya, kalau itu tidak usah halal bihalal sekalian. Ya, mana ada halal bihalal tidak makan-makan? Ada-ada saja pemerintah ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meningkatkan kita punya imunitas. Ya, bagaimana imunitas kita itu terbentuk? Kalau dalam masalah agama, imunitas kita ini kita bentuk dengan bagaimana? Tafaqquh fiddin. Mendalami, mempelajari ilmu agama. Dari siapa? Itu tadi ayatnya yang pertama, dalilnya adalah wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu sudah ada di surat At-Taubah. Ya. Belajar agamanya dari siapa? Nah, dari ulama yang ar-rasikhuna fil ilm. Ya, surat Ali Imran ayat berapa itu? Ayat 2 apa ayat 3 itu ya? Yang tentang apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Dari siapa ulama yang harus kita belajar ilmu agama kepadanya? Yaitu dari ulama-ulama yang adil. Apa itu ulama yang adil? Ulama yang istiqomah. Karena Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ya. Nabi mengatakan ilmu Islam ini akan dijaga oleh setiap generasi itu oleh ulama-ulama yang adil. Bukan Nabi mengatakan oleh ulama yang ahli, enggak. Karena ada ternyata ahli ulama yang ternyata menggunakan ilmunya itu untuk menyesatkan umat. Ya. Nabi memilih kata udul.
Ya, memilih kata udul itu artinya apa? Orang yang paling lurus, orang yang istiqomah, ya, orang yang pilihan dan umat ulama yang terbaik. Itu rahasia kenapa Rasulullah memilih kata udul. Ulama-ulama yang adil. Artinya apa adil itu? Dia tidak berani untuk melanggar perintah Allah, tidak berani mengotak-atik syariat Allah, tidak berani untuk mengubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu kita harus mewaspadai penyimpangan tafsir Quran yang menyesatkan. Nah, makanya saya tulis buku, ya, buku saya judulnya Tafsir Sesat. Ya, maka sebenarnya ada yang mengatakan ini Ustadz ini ahli tafsir sesat atau apa? Ya, apakah tafsirnya Pak Ustadz ini sesat semua? Enggak, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah anti tafsir sesat, ya, kalau bisa dikatakan begitu. Karena para ulama dulu berjihad dengan ilmunya untuk mematahkan argumentasi dalil-dalil yang dikemukakan oleh aliran-aliran sesat. Itu sepanjang masa. Jadi salah satu tugas ulama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dalam urusan kemaksiatan, memberantas judi, memberantas minuman keras, memberantas lokalisasi perzinahan, memberantas apalagi maksiat-maksiat itu, ya. Tapi yang dilakukan oleh para ulama itu, ya, justru yang paling utama adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam mengingatkan umat supaya waspada terhadap aliran-aliran sesat dan tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Nah, itu ditulis oleh misalnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Itu menulis dalam kitab Majmu'atul Rasail wal Masail, mengutip dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh para muridnya, "Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih baik menurut Anda? Orang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin gitu, ya, dengan orang yang ahli ilmu yang menjelaskan kesesatan aliran sesat?" Apa jawaban Imam Ahmad? Orang kalau rajin ibadah, ahli ibadah, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, ya, belum tentu akan menular buat orang, ya, belum tentu berdampak kepada perbaikan akhlak, perbaikan umat, ya, untuk meluruskan akidah-akidah umat ini. Tapi kalau seorang alim menulis, membantah, kemudian menjelaskan aspek-aspek ajaran Quran dan Sunnah yang benar kepada umat, sehingga umat ini semakin kuat, semakin lurus, mantap akidahnya, tidak terpengaruh oleh aliran-aliran sesat yang itu akan membatalkan keimanannya, maka keutamaan orang alim itu berada jauh di atas orang yang ahli ibadah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, ya, orang yang ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Syaitan itu takutnya sama orang alim, tapi alimnya yang benar, ya. Orang alim satu benar, istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengenalkan ajaran Islam ini dengan baik dan benar, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Setan bilang, ahli ibadah gampang, apalagi gampang disesatin ahli ibadah ini. Kenapa? Banyakan ahli ibadah nggak punya ilmu, katanya. Itu setan yang ngomong. Nah, dia bisa tambah-tambah ibadah itu. Kurang 1 rakaat, dia bikin 100 rakaat. Nah, itu kan bikin tambah ibadah itu, ya. Itu mudah menyesatkan orang ahli ibadah. Sudah dikasih puasa sunnah oleh Nabi, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, masih kurang. Pengen puasa sepanjang tahun, ada lagi puasa mutih lagi, ya. Itu gampang itu menyesatkan ahli ibadah yang begitu, ya. Mau menyesatkan ahli sedekah gampang,
Ahli sedekah udah biasa sedekah, sedekah fakir miskin biasa. Nih, sedekah sama makhluk halus. Kasih sesajen. Nah, itu. Karena kebanyakan sedekah itu. Itu gampang itu dimasuki kalau dia nggak punya ilmu ya. Kecuali ahli sedekahnya gaulnya sama ulama. Nanya sama ahli fikih, apa hukumnya? Itu baru dia selamat. Tapi kalau enggak, yang penting ngasih-ngasih ya. Sampai jin aja dikasih. Ya, dikasih sesajen gitu ya. Nah, ini jadinya kacau ya. Jadi menyesatkan ahli ibadah yang nggak punya ilmu itu lebih gampang ya, daripada menyesatkan orang alim yang berilmu, yang istiqomah dengan ilmunya dan meluruskan kondisi umat ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu ya, kita tidak boleh berhenti dan tinggal diam melihat kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah umat ini. Karena itu perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Syarat umat yang terbaik adalah senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, menjaga keimanannya kepada Allah. Karena sekarang ya, umat Islam ini diserang dari berbagai penjuru. Ada yang menyerangnya dengan kasar ya, dengan cara apa? Penjajahan ya, seperti Israel kepada Palestina, seperti yang ada di Uighur ya, seperti yang ada di Syria, seperti yang ada di Afghanistan tempo hari melawan Uni Soviet, melawan Amerika. Itu sifatnya apa? Penjajahan fisik militer ya. Kalau penjajahan fisik dan militer itu bisa cepat teratasi oleh kita kalau umat ini memiliki pemikiran yang kuat, yang kokoh. Ya. Contoh, dulu umat Islam kalah dalam perang salib ya. Tahun berapa? 1099. Ya. Itu Godfrey de Bouillon membawa perang salib yang pertama itu langsung mengalahkan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu tercerai-berai. Umat Islam pada saat itu banyak ya, terpecah belah. Umat Islam pada saat itu digerogoti oleh aliran-aliran sesat. Ya. Di situ ada Syiah Fatimiyah. Ya, Fatimiyah, Syiah Fatimiyah itu alirannya adalah Rafidhah, tapi dia imamnya itu bukan 12, 7. Ya, kemudian ada lagi aliran-aliran filsafat, aliran teologi kalam yang menyesatkan umat itu. Ya, itu membuat umat ini lemah. Ya. Karena pemikiran umat itu lemah, itu menyebabkan apa? Keimanan umat itu lemah. Karena keimanan umat itu lemah, persatuan umat juga runtuh. Kalau ulamanya tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka penguasa juga dia akan asik dengan dunianya. Ya, pernah ada beberapa ulama menasehati, seperti At-Turtusi, Imam Al-Ghazali itu menasehati Khalifah Abbasiyah. Bahkan ada seorang ulama di Damaskus pergi sengaja datang ke Baghdad menemui Khalifah Abbasiyah untuk membantu ya mengusir pasukan salib yang menyerbu Baitul Maqdis. Ya. Apa kata Khalifah Abbasiyah itu? Mohon maaf, saya lagi sibuk. Ya, saya tidak ada waktu untuk memberikan bantuan pasukan tentara karena kekhalifahan saya ini juga lemah, ya, tidak kuat. Ya. Kekuasaan real itu bukan di tangan saya, ada di tangan Bani Saljuk, di tangan Daulah Saljuk. Nah, Daulah Saljuk ini tidak bisa dia sendirian untuk menghadapi pasukan salib yang begitu besar. Ya, mereka orang-orang Kristen di Eropa waktu itu bersatu untuk menghancurkan umat Islam, merebut Baitul Maqdis lah. Sementara umat Islamnya sudah terkotak-kotak, ya, terpecah belah,
banyak aliran sesat yang itu menyebabkan keruntuhan moral para penguasa, para pemimpin muslim. Maka apa yang dilakukan oleh Bani Saljuk? Mereka tidak bisa menghadapi invasi salib itu dengan militer, tapi berupaya ya bertahap untuk mengembalikan semangat umat Islam ini dengan mensponsori ulama-ulama yang lurus untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membangun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren untuk mengkader umat ini yang siap untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Itu terjadi selama puluhan tahun. Makanya penjajahan tentara salib atas Masjidil Aqsa itu berlangsung berapa lama? Ya, itu 88 tahun. Dari 1099 sampai 1187. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis dari tangan tentara salib itu perlu waktu 88 tahun. Ya. Salahuddinnya belum lahir ketika Baitul Maqdis itu dijajah, ya, direbut oleh bangsa Eropa. Salahuddin belum lahir. Ya. Salahuddin baru lahir 1150 atau 1140-an. Ya, tidak melihat ya upaya ulama-ulama yang membangun pondasi kebangkitan Islam itu, ya, mulai dari Imam Al-Ghazali, ya, kemudian siapa lagi, Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Nah itu, ya, ini passwordnya apa ini? Ada passwordnya, mohon maaf. Itu tidak berhasil, tidak melihat. Nah, mereka inilah yang kemudian Imam Al-Ghazali, Imam Abdul Qadir Al-Jailani ini yang meluruskan perilaku-perilaku umat, dan ilmu-ilmu yang tadinya menyesatkan umat itu dikembalikan, ya, menjadi lurus. Ya. Coba kalau lihat sejarah umat Islam abad pertengahan dulu, kenapa tentara salib itu bisa menguasai Baitul Maqdis? Itu karena banyaknya aliran sesat. Nah, maka tugas pertama Salahuddin Al-Ayyubi sebelum merebut kembali Baitul Maqdis itu apa yang dilakukan? Itu adalah memberantas aliran sesat, menghancurkan negara kerajaan Syiah. Ya, baru dia bisa menyatukan umat Islam dan merebut kembali Baitul Maqdis. Karena aliran sesat ini biasanya yang berkolaborasi dengan penjajah untuk melemahkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dari dulu seperti itu. Ya, makanya markasnya Ahmadiyah ada di mana? Ada di sana, di London. Ya, bukan di negeri Islam. Ya, markas aliran sesat itu kebanyakan disponsori di mana? Di negara-negara barat. Ya. Nah, ini yang kita tidak tahu. Ya, mereka bangun masjid, mereka bangun pusat-pusat Islam, Islamic Center. Tapi sebenarnya pusat-pusat Islam itu statusnya seperti Masjid Diror. Tahu Masjid Diror? Masjid yang dibangun oleh kaum munafik untuk melemahkan dan memecah belah umat Islam. Bangunannya masjid, tapi isinya itu adalah tipu daya dan makar untuk menghancurkan umat Islam. Ya, itu Islamic Centernya Ahmadiyah, Islamic Centernya Syiah di berbagai negara di dunia itu besar-besar. Ya, mewah-mewah. Pusat-pusat dakwahnya agama apa itu yang kemarin baru lagi? Agama apa itu? Yang hari rayanya hari raya Neurus Bahai. Nah, itu pusatnya di Israel. Ya, besar. Itu Nabi Bahai. Ya, itu sama dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu yang danai Inggris juga. Ya, mendirikan pusat-pusat Islamic Center di mana-mana. Besar dananya. Ya, itu Masjid Diror, sama seperti Masjid Diror.
Masjid yang didirikan oleh kaum munafik di Madinah untuk melemahkan persatuan umat Islam. Maka Nabi setelah pulang dari Tabuk, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jibril memberitahu alaihissalam kepada Nabi SAW bahwa kaum munafik itu membuat makar untuk menghancurkan kamu, wahai Muhammad, di Madinah dengan membangun masjid itu. Tadinya masjid itu minta diresmikan oleh Rasulullah, tapi Nabi tidak menyanggupi. Kenapa? Karena sibuk untuk menghadapi perang Tabuk. Nabi keluar dulu perang Tabuk, pulang dari situ malah dapat perintah instruksi dari malaikat Jibril, segera hancurkan dan bakar Masjid Dirar itu sebelum dia menjadi besar. Itu perintah Jibril. Ya, maka itulah kita tidak bisa mendiamkan aliran sesat ini. Artinya apa? Yang dilakukan oleh umat Islam ini harus apa? Jihad dengan ilmu, jihad dengan pena, jihad dengan pemikiran yang kuat, ya, seperti yang ditunjukkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ya. Nah, sekarang yang kita hadapi ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, terus next ya, itu adalah model liberalisme modern, gitu. Liberalisme modern. Ya, kita harus melawan otoritas ulama karena ulama ini dianggap penghalang, ya, kemajuan, penghalang pembaharuan, itu. Ya, nah itu mereka tidak suka. Ya, ulama ini harus dihancurkan kredibilitasnya. Ya, kitab suci itu tidak suci. Ya, kitab suci itu tidak suci. Yang suci itu Allah. Tapi kitab suci itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Ya, maka dia akan terdistorsi oleh kepentingan manusia. Ya, itu kata orang liberal. Semua agama itu benar. Tidak boleh ada orang Islam mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kemudian relativisme, tidak ada kebenaran mutlak. Ya. Lalu multikulturalisme, semua budaya sejajar. Ya, budaya apa saja di Nusantara ini diajarkan dan kita disuruh menghormati. Padahal meskipun budaya itu syirik dan bertentangan dengan akidah Islam, kita harus hormati. Nah, itu namanya multikulturalisme. Jadi kalau ada orang pasang sesajen, kita nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Itu multikulturalisme. Kalau ada orang punya budaya yang bertentangan dengan Islam, ya budaya apa itu? Ada budaya di sebagian itu ada mengajarkan apa? Poliandri. Ya. Ada budaya mengajarkan seseorang itu untuk jadi homoseksual. Ada di budaya-budaya pra-Islam yang seperti itu, ya. Nah, itu lalu kemudian kita tidak boleh meluruskan. Nah, ini nggak benar. Ya, ulama kita zaman dulu saja, Wali Songo itu ketika mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, di tanah Jawa itu meluruskan akidah yang menyimpang. Ya, wayang diterima, tapi wayang sebagai bentuknya saja, bukan isinya. Ya, isinya yang bertentangan dengan Islam nggak dipakai lagi, ditolak. Ya. Jadi wayang dipakai Wali Songo itu hanya sebagai alat saja, tapi isinya sudah dirubah semua. Yang poliandri itu ya, Drupadi kawin sama Pandawa 5 itu, ya, itu nggak ada lagi, sudah dibuang. Ya. Kemudian apa, dia punya senjata sakti itu diganti dengan syahadaten atau istilahnya sekaten, ya, dari sebagainya. Nah, sekarang mau dihidupkan lagi budaya-budaya pra-Islam itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghadapi ini perang pemikiran, ya, perang pemikiran. Seperti apa? Nanti akan muncul istilah aneh-aneh, ya. Jadi pluralisme itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka muncullah istilah pluralis yang bertauhid. Orang bertauhid meyakini kebenaran Islam, tapi dia sekaligus sebagai seorang pluralis. Orang soleh, jadi ada kesalehan multikultural. Ya, orang saleh dalam beragama, tapi sekaligus juga dia mendiamkan budaya-budaya yang syirik. Itu disebut kesalehan multikultural. Ya. Kemudian ada lagi
Misalnya ya apa namanya, homoseksual yang bertakwa, ya, ya. Ada lagi kumpul kebo Islami, ya. Ini istilah-istilah yang rancu, ingin mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, ya. Maka ada diskusi kemarin di Jogja itu, ada undangan diskusi judulnya menerima perkawinan sesama jenis dalam Islam. Ya, bulan puasa diskusinya masalah begituan. Jadi aneh juga ini, aneh bin ajaib. Ya, itu alumni alumni pasca sarjana itu. Nah, UIN Jogja itu sekarang juga jadi sarang. Ya, kalau dulu Jakarta, sekarang Jogja yang leading. Ya, jadi sarangnya liberal. Ya. Ada doktor menulis disertasi, diluluskan, itu nulis disertasi tentang hubungan seksual di luar pernikahan. Itu halal. Seperti hukum milkul yamin. Hukum seorang tuan menggauli atau berhubungan seks dengan budak perempuannya. Itu dalam konteks zaman dulu ketika ada perbudakan. Maka kemudian dibawa ke zaman modern, isinya dirubah. Tidak ada lagi perbudakan, tetapi suka sama suka. Ya, jadi kalau mahasiswa-mahasiswi tidur satu kos, sekamar, itu boleh katanya. Ya, itu milkul yamin, karena suka sama suka, berdasarkan persetujuan. Nah itu. Jadi udah makin gila aja dunia ini. Ya, jadi berzina itu hukumnya bisa jadi benar. Itu diputar-putar, ya, caranya itu sangat sekali, sangat canggih gitu ya. Nah, ada lagi yang ingin melegalkan perkawinan beda agama. Alasannya hak asasi manusia. Alasannya cinta itu tidak bisa dibatasi, ya, oleh agama, gitu ya. Jadi orang itu bisa menikah antar suku, antar benua, antar bangsa, ya, juga antar agama, ya. Untuk apa? Mempromosikan kerukunan hidup umat beragama. Nah, ini disebutnya toleransi. Ya, toleransi itu kalau kita menikah kawin beda agama. Padahal yang terjadi itu bukan toleransi tapi toleransi. Ya. Kenapa? Ya, dalam persoalan perkawinan itu bukan hanya persoalan muamalah. Itu ibadah, ya, itu ada unsur akidahnya. Kita menghalalkan farjinya perempuan itu dengan menyebut nama Allah, dengan akad nikah, ya kan? Ya, itu yang tadinya haram berubah jadi halal. Itu kenapa? Karena ada akad kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada aturan-aturan Islamnya. Ya, bukan hanya untuk senang-senang, tapi juga untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada lagi yang ingin mengubah aturan-aturan hukum Islam. Masalah jilbab, masalah apalagi minuman keras, masalah judi, masalah ini semua bisa dilegalkan, ya. Maka kita harus waspadai ini semua, ya. Maka bulan Ramadan, mari kita perkuat, ya, keimanan kita kepada Al-Quran ini, karena Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Nah ini, jadi orientalis, ya, mereka menyerang ajaran Islam dengan apa? Menanamkan keraguan-keraguan terhadap Quran, terhadap hadis, mengkritik sejarah Quran dan hadis, mengkritik budaya Arab, sehingga ada yang mengatakan, ya, bahwa Islam ini adalah produk budaya Arab, ya. Jadi baik Barat maupun Timur itu sama-sama memusuhi Islam. Ya, kalau di Barat orientalis itu menyerang Islam dengan istilah Islam itu produk budaya Arab, ya, maka kalau komunis bilang Islam itu agama kadrun, sama itu. Ya, jadi cara mereka untuk menyerang Islam itu luar biasa.
Ya, kita nggak boleh pakai pakaian ala Arab, tapi kalau mengikuti budaya Barat boleh. Ya, budaya Barat pakai bikini nggak masalah. Bermasalah kalau kita pakai jilbab. Bermasalah kalau kita pakai gamis model Arab, gitu ya. Bermasalah kalau kita pakai jubah model Arab. Ya, makanya para ulama kita mewanti-wanti ya aliran seperti ini, yang aliran itu adalah memusuhi sunnah Nabi SAW. Nah, ada lagi yang mengatakan Quran itu bukan kitab suci. Terus next, Al-Quran itu bukan turun dari Allah, bukan wahyu dari Allah, tapi kata-kata Muhammad. Al-Quran itu adalah rekayasa politik Utsman. Quran itu produk budaya Arab, sehingga perlu Quran edisi baru, yaitu Quran edisi kritis. Ya, contohnya Quran edisi kritis itu apa, Pak? Ada orang liberal, sekarang dia diangkat jadi guru besar pemikiran Islam di Belanda. Ya. Itu mengusulkan supaya surat Al-Kafirun itu diamandemen, macam konstitusi. Ya, undang-undang UUD 45 mau diamandemen karena untuk 3 periode kan, ya nggak? Nah, itu. Apalagi mau diamandemen ya semau maunya. Jadi Quran ini mau diamandemen juga model undang-undang. Ya, alasannya tidak ada yang sakral, ya, itu kan kebebasan orang, demokrasi, ya, ya, itu alasan saja, ya. Nah, Quran juga sama, ini katanya perlu diamandemen karena tidak sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, la-nya panjang, ya. Wala antum abiduna ma a'bud, la-nya juga panjang. Nah, itu perlu diamandemen, itu perlu diganti. Gantinya gampang, tidak usah mengganti kalimat, tapi cukup mengganti satu huruf. Ya, jadi la panjang itu jadi pendek. La a'budu ma ta'budun. Yang tadinya itu artinya tidak, menjadi pasti aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya? Cuma beda satu huruf. Artinya sudah lain. La a'budu, saya tidak menyembah, ya kan? Nah, itu kan Al-Kafirun kan begitu, surat Al-Kafirun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, itu diganti saja. Itu eksklusif, itu umat Islam itu merasa paling benar sendiri. Maka harus sekarang ini inklusif, harus pluralis, mengakui kebenaran agama lain. Caranya bagaimana? Itu rubah saja itu. Satu huruf lam itu jangan dibaca panjang, baca pendek saja. Jadi artinya, wahai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun akan menyembah apa yang aku sembah. Kan gila. Ya, itu contoh Quran edisi kritis. Ya, nah, nanti akan macam-macam lagi ayat-ayat tentang haramnya khamr, judi, ya, perkawinan beda agama juga bisa nanti dibuat amandemennya itu, ya, suruh dirubah wahyu Allah itu. Nauzubillah min zalik. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang disebut dengan dekonstruksi syariat. Ya, maka para ulama, Majelis Ulama Indonesia, ya, mengeluarkan fatwa haramnya sekularisme, pluralisme agama dan liberalisme, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ini sejak tanggal 29 Juli 2005. Nah, itu sudah berapa tahun? Sudah lebih dari 15 tahun, ya, sudah hampir 17 tahun. Nah, ini harus kita terus gaungkan. Karena orang liberal itu sangat alergi dengan fatwa. Fatwa ulama yang lurus itu mereka paling benci, ya, nggak suka, ya. Maka ini kesimpulannya, liberalisasi Islam itu adalah bagaimana bagian-bagiannya itu mengacak-acak ajaran Islam dengan dekonstruksi akidah, ya, dengan menyebarkan paham pluralisme agama, merusak pemahaman bahwa Islam itu adalah agama final dan satu-satunya yang benar dari Allah. Yang kedua, dengan mendekonstruksi syariat, merusak ajaran Islam dari dalam,
ya, menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sehingga muncullah kerusakan-kerusakan akhlak, nilai-nilai di kalangan masyarakat muslim, sehingga nanti hukum-hukum dari barat itu yang akan diterapkan oleh umat Islam. Kalau barat bilang kawin beda agama boleh, kita harus membolehkan. Itu seperti hak asasi manusia, deklarasi hak asasi manusia universal, ya, itu yang diajarkan kepada anak-anak sekolah dasar, ya, itu ada deklarasi HAM universal PBB tahun 45. Itu kita disuruh terima bulat-bulat, padahal ada pasalnya itu yang berbahaya, ya. Pasal apa yang ada dalam hak asasi manusia universal itu? Mengganti agama, keyakinan itu boleh, bebas memilih agama, bebas untuk pindah agama. Yang kedua yang bahaya di dalam undang-undang HAM universal PBB itu adalah pernikahan tidak boleh dibatasi oleh agama, ya. Nah, ini jadi menghalalkan perkawinan. Nah, kita harus menyesuaikan ajaran Islam itu, syarat itu dengan HAM-nya PBB. Ya, bukannya HAM PBB itu kita nilai, kita amandemen sesuai dengan aturan Islam. Jadi ada mereka menginginkan kitab suci kita di amandemen, bilang bahwa aturan kitab suci kita itu tidak sakral, tetapi mereka mensakralkan hak asasi manusia model barat. Itu yang nggak boleh berubah katanya. Kita yang harus ikut ke situ. Kita yang harus merujuk ke sana hukum Islam itu. Nah, ini kan rusak jadinya. Ya, kalau barat melegalkan perkawinan sesama jenis, maka kita juga harus mengikuti, membuat undang-undang yang melegalkan perkawinan sejenis. Itu yang terjadi sekarang. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, yang ketiga adalah desakralisasi Al-Qur'an, yaitu dengan apa? Dengan mengubah metode pemahaman tafsir Al-Qur'an itu diganti dengan metode baru yang namanya hermeneutika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini contoh, ya, pluralisme agama, ya, satu Tuhan banyak agama, atau pluralisme agama sekarang ini yang dibungkus dengan teori tasawuf. Ada sekarang dikembangkan. Coba lihat videonya siapa itu. Mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu diartikan semua yang disembah oleh agama apapun itu hakikatnya menyembah Allah. Ya, hanya ada yang sempurna, ada yang kurang. Ya, karena dia itu mengartikan bahwa, ya, orang menyembah apapun itu dianggapnya menyembah Allah. Karena Allah itu udah menyatu dengan alam semesta, itulah paham wahdatul wujud. Ya, maka pluralisme ini sekarang dibungkus, nggak mempan dengan pemikiran filsafat, akhirnya dimasukkan, diinfiltrasikan dengan pemikiran-pemikiran tasawuf seperti tasawuf wahdatul wujud itu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini tantangan kita, ya. Belum lagi penyusupan-penyusupan paham ini masuk kepada anak-anak kita di bawah umur, ya, dengan apa? Komik-komik, ya. Nah, ini komik-komik seperti ini yang membenarkan percintaan sesama jenis, ya, perkawinan sesama jenis, ya. Kemudian diskusi-diskusi di perguruan tinggi, kemudian merusak tafsir terhadap ayat-ayat homoseksual, dekonstruksi tafsir ayat-ayat homoseksual, ya. Nah, itu. Jadi mereka ini ingin ayat-ayat tentang kaum Nabi Nuh itu ditafsir ulang. Ditafsir ulang. Yang dilarang oleh ayat itu bukan homoseksual, tapi perkosaan sesama jenis. Ya, itulah cara bersilat lidah orang itu. Ya, jadi pemerkosaan, kekerasan, pemaksaan. Ya, kalau homoseksual, hubungan seks sesama jenis itu yang dilarang itu kalau dengan paksaan, kalau dengan pemerkosaan, kalau dengan kekerasan. Padahal homoseksual itu ya keras semua, nggak ada lembutnya itu, Pak. Ya.
Maka itu yang dilarang. Yang boleh itu ada yang apa? Setia kepada pasangan, tidak ada pemaksaan, tidak dengan perkosaan, tapi dengan suka sama suka. Sehingga nanti ada perkawinan homoseksual yang dibenarkan, yaitu perkawinan homoseksual yang bagaimana? Yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, ini kan sudah kacau balau, ya, sesat dan menyesatkan. Ya, karena yang perkawinan berlainan jenis pun itu juga begitu. Ya, nggak sedikit orang kawin heteroseksual yang normal itu juga ada yang selingkuh, ada yang berzina walaupun dia punya istri, walaupun dia punya suami, kan begitu. Ada yang dilakukan dengan kekerasan, KDRT dalam rumah tangga, ya. Nah, itu yang jelek, perkawinan heteroseksual. Nah, yang baik itu yang begitu. Sama homoseksual juga begitu. Nah, itu cara mereka itu untuk menanamkan dalam masyarakat supaya kita membenarkan perkawinan sesama jenis, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah tantangan kita, mulai dari pengkaburan mana Islam, ya, surga juga buat ahlul kitab, ada pahalanya. Buat mereka yang tidak beriman kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran, ya, tentang kawin beda agama, tentang pindah agama bebas, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kita harus berhati-hati, ya, apalagi sekarang manipulasi agama ini dilakukan oleh orang-orang yang bertitel profesor, doktor, kiai haji, buya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam yang murni, yang kita harus komitmen, ya, jangan sembarang kita menerima penafsiran-penafsiran yang menyesatkan. Tanyalah, bergurulah kepada ulama yang rasikhuna fil ilm, yang memahami dalil nakli, memahami dalil akli, itu yang betul. Bukan berguru kepada ulama liberal yang dalilnya ada 3: dalil nakli, dalil akli, dan dalil ngakal-ngakali. Ngakal-ngakalin dalil nakli dan dalil akli, itu ngakali namanya. Ya, kayak begini ada Pak. Jadi penghulu swasta. Ya, kalau mau kawin beda agama ada penghulunya. Ya, ini sewa. Ya, tidak pakai KUA. Ya. Terus next, Mas. Kemudian ya ini ajaran-ajaran cinta beda agama, nikah beda agama, itu semua tugasnya untuk, ya, diproyeksikan untuk merusak ajaran Islam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita sama-sama berdoa di malam-malam akhir Ramadan ini agar Allah kuatkan hati kita, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam Islam, menguatkan ilmu kita, tafaqquh fiddin kita, agar kita tidak tersesat dan mengikuti jalan-jalan kesesatan yang ditebarkan oleh iblis dan antek-anteknya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran.
buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.